Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab integral, yaitu tentang aplikasi integral tak tentu. Baik, mari kita perhatikan. Nah, untuk penerapan integral tak tentu ini pada umumnya ada tiga hal. Yang pertama adalah menentukan fungsi fx jika turunan fx-nya dan fa diketahui. Kemudian yang kedua, menentukan persamaan kurva jika diketahui gradien garis singgung dan titik singgungnya. Nah, yang terakhir ini biasanya yang sering keluar, yaitu adalah menentukan jarak, kecepatan, dan percepatan gerak suatu benda. Nah, kalau mencari jarak atau posisi itu biasanya disimbolkan ST. T itu adalah waktu. Nah, ST itu sama dengan integral VT dt. Nah, VT itu adalah kecepatan. Jadi kalau mencari jarak atau posisi, yaitu sama dengan integral dari kecepatan. Begitu sebaliknya, kalau mencari kecepatan itu sama dengan integral dari percepatan. Nah, A itu adalah percepatan. Baik, mari kita coba contoh soal. Yang pertama, jika diketahui f aksen x sama dengan 6x kuadrat min 2x plus 4 dan f2 nya 4, maka tentukan fungsi fx nya. Nah, kalau dicari fx kemudian diketahui f aksen, ini kan turunan pertamanya. Jadi kalau mencari fx, yaitu kita harus mengintegralkan f aksennya. Jadi fx itu adalah integral dari f aksen x dx. Nah, kita integralkan, yaitu integral dari 6x kuadrat min 2x plus 4 dx. Selanjutnya, hasil integralnya adalah 2x pangkat 3, kemudian ini jadi x pangkat 2 plus 4x plus c. Kemudian diketahui kalau f2 nya adalah 4. Nah, kalau f2 nya sama dengan 4, maka kita substitusi fx nya, x nya sama dengan 2. Jadi kita substitusi 2 kalikan 2 pangkat 3 min 2 pangkat 2 plus 4 kalikan 2 plus c sama dengan 4. Kemudian 2 kalikan 8 16 dikurangi 4 ditambah 8 ditambah c sama dengan 4. Ini totalnya adalah 20 ditambah c sama dengan 4, maka c nya adalah min 16. Nah, karena yang ditanyakan adalah fx, berarti kita tulis fx nya tadi itu adalah 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 4x plus c. Nah, c nya adalah min 16. Jadi ini adalah fungsi fx yang diminta. Lanjut, kita contoh soal yang kedua. Sebuah partikel bergerak di sepanjang sumbu x. Kecepatan partikel tersebut yaitu adalah 6t kuadrat plus 4t. Kemudian posisi partikelnya ketika t nya sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Tentukan posisi partikel saat t nya sama dengan 5. Nah, diketahui kecepatan, yang ditanya adalah posisi, berarti st ya. Jadi st sama dengan integral dari vt dt. Vt itu adalah kecepatan partikel. Jadi kita integralkan, Vt nya adalah
6T kuadrat plus 4T dt. Maka hasilnya adalah 2T pangkat 3 plus 2T pangkat 2 plus C. Nah, ini adalah bentuk fungsi ST. Selanjutnya kalau T-nya 0 maka dia X sama dengan 2. Berarti kalau T-nya saat 0 maka dia sama dengan 2. Jadi kita substitusi 2 kalikan 0 pangkat 3 plus 2 0 kalikan pangkat 2 plus C sama dengan 2. Ini 0 plus C sama dengan 2, maka C nya adalah 2. Nah, maka fungsi ST nya yaitu 2T pangkat 3 plus 2T kuadrat plus 2. Selanjutnya yang ditanya adalah tentukan posisi partikel saat T sama dengan 5. Jadi kita cari S5 nya 2 kalikan 5 pangkat 3 plus 2 5 pangkat 2 plus 2. Jadi 2 kalikan 5 pangkat 3 itu adalah 125. Jadi 250. Kemudian 2 kalikan 25 50 plus 2, maka sama dengan 302. Nah, maka jawabannya adalah ketika S5 sama dengan 302. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Gradian garis singgung di titik X, Y pada sebuah kurva min setengah X plus 7. Nah, kurva tersebut melalui titik 2,8. Tentukan persamaan kurva tersebut. Nah, kita tahu kalau gradien itu adalah turunan pertama. Nah, karena turunan pertamanya adalah min setengah X plus 7, min setengah X plus 7, kemudian ditanya adalah persamaan kurva. Jadi yang dicari adalah fx nya, yaitu integral dari f aksen X ini. Jadi kita integralkan, yaitu sama dengan min 1/4 X pangkat 2 plus 7X plus C. Nah, ketika kurva tersebut melalui titik 2,8, maka dicari kalau F2 itu sama dengan 8. Jadi F2 sama dengan 8. Kemudian disubstitusi min 1/4 kalikan 2 kuadrat gitu ya, plus 7 kalikan 2 plus C sama dengan 8. Nah, ini min 1 plus 14 plus C sama dengan 8. Kemudian 13 plus C sama dengan 8, maka C nya adalah min 5. Kemudian persamaan kurvanya berarti fx sama dengan min 1/4 X kuadrat plus 7X min 5. Maka ini adalah persamaan yang diminta. Selanjutnya contoh soal yang keempat. Percepatan gerak dengan rumus AT sama dengan 24T min 6. Nah, kalau AT berarti dia percepatan ya. Kalau AT dia percepatan. Kemudian ketika 2 detik benda tersebut mempunyai kecepatan 30 meter per detik dan jaraknya adalah 10 meter. Kemudian ditanya adalah berapa jarak benda sesudah 3 detik. Nah, kalau jarak berarti posisi. Nah, kalau posisi berarti kita harus tahu fungsi dari kecepatan. Nah, kita nggak tahu fungsi kecepatan,
yang diketahui hanya fungsi percepatan. Berarti kita cari dulu VT nya dulu. Berarti VT itu integral dari AT dt. Nah, AT nya itu adalah 24T min 6 dt. Jadi hasil integralnya (12t kuadrat min 6t plus c). Nah, kemudian kalau ketika 2 detik kecepatannya jadi 30. Berarti kalau 2 detik kecepatannya menjadi 30. Kita substitusi. Jadi 12 kalikan 2 kuadrat, kita substitusi ke sini. Kemudian min 6 kalikan 2 plus C sama dengan 30. 12 kalikan 4 48 dikurangi 12 plus C sama dengan 30. Nah, ini jadi 36, maka C nya adalah min 6. Nah, kalau C nya min 6 berarti rumus VT nya adalah 12t kuadrat min 6t min 6. Karena intinya adalah jarak, maka kita cari ST nya. ST itu adalah integral dari VT. Jadi integral dari 12t kuadrat min 6t min 6 dt. Kita cari 12t kuadrat, integralnya adalah 4t pangkat 3, kemudian ini jadi 3t kuadrat min 6t plus c, gitu ya. Nah, sama kita cari C nya. Kalau T nya 2 maka jaraknya 10. Jadi kalau T nya 2 maka jaraknya 10. Kita substitusi 2 nya di sini. Jadi 4 kalikan 8 32. Kemudian min 3 kalikan 4 min 12. Min 6 kalikan 2 min 12 juga, plus C sama dengan 10. Jadi 32 min 24 plus C sama dengan 10. Nah, 32 kurang 24 8, berarti C nya adalah 2. Jadi rumus ST nya yaitu 4t pangkat 3 min 3t kuadrat min 6t plus 2. Nah, kita substitusi kalau jarak bendanya 3 detik, jadi S3 4 3 pangkat 3 min 3 kuadrat min 6 kalikan 3 plus 2. Ini sama dengan 108. Kemudian 3 kalikan 9 min 27 min 18 plus 2. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan 75 meter. Karena yang ditanya adalah jarak, maka satuannya meter. Jadi kalau posisi atau jarak pada saat 3 detik, jaraknya menjadi 75 meter. Demikian dari penjelasan materi tentang integral aplikasi tak tentu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.